Kearifan lokal tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Namun, apa itu kearifan lokal? Dari segi bahasa, kearifan lokal terdiri dari dua kata, yaitu kearifan dan lokal. Di dalam KBBI, kearifan berarti bijaksana, sedangkan lokal berarti setempat. Dengan demikian, kearifan lokal dapat diartikan sebagai sebuah gagasan atau nilai lokal atau setempat yang bersifat bijaksana, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh masyarakat di tempat tersebut. Lokal yang kita akan bahas adalah makan sirih. Makan sirih merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh berbagai suku di Indonesia. Kebiasaan makan sirih ini merupakan tradisi yang dilakukan turun-temurun pada sebagian besar penduduk di pedesaan, yang mulanya berkaitan erat dengan adat kebiasaan masyarakat tersebut. Adat kebiasaan ini biasanya dilakukan pada saat acara yang sifatnya ritual. Begitu juga dengan suku Karo yang memiliki adat kebiasaan tersebut pada tradisi mereka. Kebiasaan ini dijumpai tersebar luas di kalangan penduduk wanita suku Karo. Budaya menyiri atau makan sirih digunakan sebagai media pelengkap komunikasi, gambaran keramahan, dan penghormatan kepada tamu. Pada perkembangannya saat ini, menyiri terus berkembang dan menjadi kebiasaan yang terus berkembang di masyarakat. Masyarakat Karo mengunyah sirih dengan daun sirih, gambir, dan kapur sebagai bahan dasar. Ada pula yang menambahkan pinang. Kemudian, tembakau dibuat sebagai sugi, atau tembakau yang dibulatkan lalu dimasukkan di sela-sela gigi dan bibir, atau yang biasa disebut suntil. Kebiasaan memakan sirih ini paling sering dilakukan ketika masyarakat ke ladang, di pesta atau di acara kematian, dan saat bersantai di rumah atau bercakap-cakap dengan orang lain. Mengunyah sirih tidak hanya karena budaya, namun juga memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Mengunyah daun sirih dengan rutin dapat mencegah mulut dari aroma napas yang tidak sedap. Daya antibakteri pada daun sirih juga mampu mengurangi pertumbuhan bakteri penyebab gigi berlubang. Dan sirih juga memiliki sifat mampu mengerutkan jaringan, sehingga mampu mengencangkan gusi dan menghentikan pendarahan. Pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan, apalagi sejak pandemi COVID-19, semua aktivitas cenderung berubah menggunakan internet, seperti bekerja, belajar, dan lain sebagainya. Berdasarkan survei APJII, tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 77,02%. Dengan kata lain, jumlah penduduk Indonesia yang terkoneksi internet pada periode 2021 sampai 2022 sebanyak 210.026.769 jiwa dari total populasi 272.682.600 jiwa penduduk Indonesia tahun 2021. Dan yang paling mengejutkan juga, alasan utama dari penggunaan internet di Indonesia ini adalah untuk dapat mengakses sosial media termasuk mengakses Facebook, WhatsApp, Telegram, Line, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Kita tahu media sosial inilah tempat yang paling cepat untuk mendapatkan informasi, karena begitu mudah dan bebasnya kita mengakses ini, sehingga tidak heran semakin banyaknya kita temukan informasi hoax yang tersebar. Lantas, apa itu hoax? Hoax adalah suatu berita kebohongan yang dibuat seakan-akan itu berita nyata. Hoax bisa dikatakan juga dengan sebuah kebohongan. Cara-cara mengidentifikasikan hoax adalah sebagai berikut. 1. Hoax biasanya memiliki judul yang menarik, heboh, dan membuat penasaran. 2. Hoax juga sering ditemukan pada konten-konten yang bermuatan agama, politik, tokoh terkenal, dan juga peristiwa-peristiwa yang sedang hangat beredar di masyarakat. 3. Foto atau video yang digunakan berkualitas rendah atau jelek, karena telah berkali-kali dilakukan pengeditan. 4. Banyak mengandung kalimat-kalimat provokatif dan mengemis, seperti meminta subscribe, like, dan share. Setelah kita tahu ciri-ciri hoax, ada tips bagi kita untuk menangkalnya. Jangan terlalu mudah percaya kepada siapapun. Kedua, pastikan konten-konten tersebut memiliki kredibilitas yang baik. Ketiga, pastikan bahwa banyak sumber-sumber terpercaya yang menyatakan hal yang sama. Keempat, gunakan search engine untuk mencari informasi menggunakan foto atau nama instansi ataupun orang yang namanya dicatut pada informasi tersebut. Yang kelima, jangan mudah
terpancing dan selalu menggunakan fakta. Adalah gambaran singkat tentang hoax. Marilah kita sebagai masyarakat meningkatkan literasi kita akan dunia digital, etika kita dalam menggunakan internet, dan juga kita harus tetap waspada akan berita-berita yang menyebar di masyarakat. Terima kasih.